Alhamdulillah, kita lanjutkan penyampaian materi pelajaran tunajusen. Setelah kita sampaikan eh, titik khusus, titik khas daripada jusen yang kita sebut pacan dan hecelu. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan yang disebut pakuosu. Pakuosu itu ada 3. Jadi untuk area terapi wajah itu jusen juga punya ciri khas tersendiri. Romawi 3 area terapi di wajah atau disebut pakuosu. Ada 8 titik sekeliling atau ada 8 titik formasi. Pertama adalah Yan Pako. Yan Pako ini terapi tulang mata orbita dibagi menjadi 8 titik diberi nama Tian langit, di bumi, san gunung, se danau, feng angin, lei halilintar, sui air, hu api. Indikasi konjungtivitis. Mata bengkak, air mata meleleh, pterigium, pupil mediasi atau miosis, mata berkunang, visus lemah, diplopia, takut terang, bintik hitam, dan penyakit mata lain seperti mata kabur dan segala macam, atau mata plus, mata minus, dan lain-lain. Jadi kalau Yan Pako ini seperti ini ya. Nah, ini mata dibagi menjadi 8 titik. Nomor 2 adalah air paku seputar pangkal telinga dibagi menjadi 8 titik dengan nama seperti di atas. Indikasi dengan nama itu tadi ya, adalah titik langit, gunung, angin, danau, halilintar, air, hu, api. Ya itu ya. Sama dibagi 8 formasi atau 8 penjuru di sekeliling telinganya. Di seputar pangkal telinganya. Indikasi penyakit telinga seperti otitis, radang telinga, tinnitus, tuli, parotitis, telinga berdenging, kurang pendengaran dan sebagainya. Jadi kalau untuk telinga seperti ini ya, ini dibagi menjadi 8, ada 8 titik di sekitar pangkal telinga. Oke. Selanjutnya nomor 3 adalah titik yang nomor 3 adalah pipaku. Dari pipaku ini adalah terapi pada area hidung. Dari titik Suliao Du 25 di ujung hidung mendatar ke titik Yinxiang Li 20. Jarak kedua titik itu sebagai radius digambarkan satu lingkaran, lalu lingkaran itu dibagi menjadi 8 titik. Nah, untuk gambarnya yang jelas seperti ini. Jadi hidung itu ada 8 titik. Nah, kadang-kala ini yang paling susah diterapi yang hidung ini. Nah, ini kalau kita berdasarkan teori daripada refleksi atau koresponden ya, ini ada di antara paru-paru atau jantung ya, yang langit ini. Di 8 formasi ini diterapi. Itu yang kita sebut dengan pipaku. Indikasi penyakit hidung seperti hidung tersumbat, sinusitis, insomnia, pilek, anosmia, dan lain sebagainya. Nomor 4 adalah wulunsu. Wulunsu ada titik 5 roda wajah. Nah, ini titik terapi wajah itu ya biar wajahnya cerah, wajahnya kulit wajahnya tidak menggelambir, tidak tidak lembek, jadi biar fleksibel, biar elastis. Nah, sehingga kalau elastis kan bisa tampak lebih mudah. Nah, kalau sudah lembek itu kan orang akan tampak lebih tua. Roda api jantung batas atas dari senting Du 24 ke Towi ST8 kiri dan kanan, batas bawah dari Yintang XHN3 ke Meisisiao kiri dan kanan. Roda tanah limpa dari Yintang XHN3 di atas sampai hidung bawah, kedua sisi dari Tansu BL2 ke kantus medialis, dari kantus medialis berputar ke Yinxiang Li 20. Roda air ginjal dari Rensong Du 26 ke Yinxiang Li 20, dari Yinxiang Li 20 ke Tijang ST4 hingga pipi. Roda kayu hati area zigomatik tulang pipi kiri, roda logam atau paru area zigomatik tulang pipi kanan. Zigomatik ini ya setelah tonjolan ini ya, bisa di bawahnya atau di tonjolannya persis ya, mungkin itu diterapi seperti ini. Kalau mau dirotasi ya seperti ini. Nah, itu.
Indikasi selain organ yang bersangkutan juga penyakit area wajah seperti kelumpuhan, nyeri wajah, belpasi itu boleh diterapi. Kita terapi model Tusen yang kita kenal dengan nama Wulunso ini. Kelumpuhan, nyeri wajah, kadang kan gejala stroke yang bibirnya menceng, perot itu boleh tidak apa-apa. Catatan di dalam 5 roda dapat dibagi lagi menjadi pusat, timur, selatan, barat, utara, dan timur laut, tenggara, barat laut, barat daya, 4 pasangan masing-masing dengan 8 aliran, maka terbentuklah 8 kastil dari 8 formasi. Tiap kastil dapat disesuaikan dengan terapi. Di Wulunso itu seperti ini ya, di bawah bibir, tulang pipi zigomati kanan dan kiri, kemudian hidung, dan atas ini ya, dahi. Nah, kita sudah sampaikan semua, sudah kita sampaikan semua, tinggal ini minyaknya ya. Nah, kalau mau pakai minyak lain, pakai yang saya sebutkan tadi seperti VCO zaitun boleh, silakan. Yang sudah dimodifikasi, yang sudah diformulasi silakan boleh. Selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana urutan manipulasi Tusen itu. Nah, jadi SOP-nya itu bagaimana, standarnya itu bagaimana. Nah, silakan ditulis, dibikin coret-coretan di kertasnya yang sudah di print out. Jadi SOP teknik Tusen, SOP itu berarti tekniknya ya. Manipulasi itu berarti tekniknya. Yang pertama adalah rotasi area 8 formasi, area 8 formasi baik di kepala atau di leher ataupun di punggung, pinggang, dada, perut. Pertama adalah rotasi. Yang nomor 2 adalah naik turun. Jadi rotasi itu kan begini, keliling ya. Ini rotasi. Kemudian naik turun. Naik turun itu gini. Ya. Selanjutnya adalah ketuk tekan. Ketuk tekan itu begini. Kalau kepala, ini jalan tengah sampai ke nahu, selesai ini sampai ke nahu, kan gitu. Kemudian buka tutup titik 8 formasi. Buka tutup ini berarti apa? Kita melakukan stimulasi dengan cara buka tutup pada 25 titik yang ada. Kan titiknya itu kan ada 8 penjuru di setiap di sekitar titik pusat itu ada 8 lingkaran. 8 lingkaran terluar lingkaran terluarnya 3 cun atau 4 jari, kemudian dibagi menjadi 3, ada 2 lingkaran lagi yang disebut lingkaran tengah dan lingkaran dalam. Nah, setiap lingkaran itu ada 8 titik. Ada 8 titik, ada 8 formasi kan. Berarti 8 kali 3 24. 24 ditambah 1 itu semua di terapi di buka tutup atau ditusuk-tusuk seperti ini. Nah, tadi rotasi dan naik turun. Rotasi itu ibaratnya tadi itu pemanasan. Nah, kemudian aslinya yang disebut akupuntur tanpa jarum itu ya ini teknik buka tutup tadi. Buka tutup pada 25 titik. Pacen itulah yang disebut atau intinya terapi yang disebut akupuntur tanpa jarum itu tadi. Kemudian setelah dibuka tutup di 25 titik pada pacen, kemudian dilakukan ketuk tekan kembali lagi seperti semula. Setelah diterapi inti buka tutup tadi 25 titik, kembali ke terapi sebelumnya, kembali ke ketuk tekan pada area hajelunya. Selanjutnya pada naik turun. Jadi setelah ketuk tekan naik turun, setelah naik turun adalah rotasi ya. Rotasi yang terakhir ini yang kita sebut pendinginan. Jadi kalau ada pemanasan, kemudian inti terapi dan pendinginan. Sekali lagi mohon dicatat, SOP standar Tusen adalah pertama rotasi, kedua naik turun, ketiga ketuk tekan, kemudian buka tutup, kembali ke ketuk tekan, terus naik turun, terakhir rotasi. Saya ulangi lagi, rotasi, naik turun, ketuk tekan, buka tutup, ketuk tekan,
naik turun dan rotasi. Berarti ada 7 SOP. 7 SOP standarisasi Chosen. Jadi memang teknik yang satu itu jarang dipakai, seperti yang pisatur itu jarang dipakai. Pisatur itu kalau kita ketemu dengan gerjelan, kita ketemu dengan perlengketan atau lipoma itu jarang dipakai. Nah, jadi kalau seandainya ketemu pun sudah dilakukan terapi dengan menggunakan naik turun tadi dengan 7 sisir ini. Nah, itu hampir sama. Jadi tekniknya antara pisatur sama naik turun menggunakan 7 sisir itu hampir sama. Makanya jarang dipakai. Oke. Penyampaian materi sampai di sini ya, insya Allah sudah selesai. Tinggal bagaimana memahami, bagaimana mencermati, kemudian mempraktekkan. Nanti kan materi-materi berikutnya yaitu materi-materi praktek, dan nanti dia akan diakhiri dengan materi belajar diagnosa. Jadi biar tahu tidak salah melakukan terapi karena kita sudah mendiagnosa terlebih dahulu. Sekali lagi kesimpulan adalah manipulasi itu sesi terakhir. Manipulasi kesimpulannya adalah tonifikasi. Tonifikasi itu ringan, lembut, cepat, dan dangkal. Kemudian sedasi itu berat, keras, lambat, dan dalam. Nah, tekniknya ya, jadi ringan, lembut itu berarti tonifikasi. Cepat, gerakannya cepat, nah itu tonifikasi. Tapi kalau lamban tapi kencang keras, nah itu sedasi atau melemahkan. Sindrom defisiensi itu dimanipulasi, ditonifikasi atau dimanipulasi ringan dan cepat, dangkal. Sindrom ekses atau kuat itu harusnya disedasi atau dilemahkan dengan manipulasi berat, lambat, dan dalam. Nah, itu rangkuman prakteknya. Apabila ada yang belum jelas, belum bisa paham, silahkan segera ditanyakan, didiskusikan di grup diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.